Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Selamat bertemu dalam persekutuan doa pagi hari ini. Mari kita awali dengan bersama berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk kesempatan kami berkumpul dalam persekutuan doa pagi ini. Kuduskan kami, firmani kami, mampukan kami mendengar suara-Mu, memahami kehendak-Mu, dan melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami hari ini dan hari-hari yang akan datang. Bapa di sorga, kuduskan kami, mampukan kami hidup sesuai firman-Mu. Kami pohonkan doa ini buat kemuliaan nama-Mu, dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan pagi ini di bawah tema Tuhan tahu kebutuhan kita. Didasarkan pada bacaan dari Mazmur 103 ayatnya yang ke-13 dan 14. Demikian, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia, sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Itulah Mazmur 103 ayatnya yang ke-13 dan 14. Saudara-saudara, tema kita untuk renungan pagi ini adalah Tuhan tahu kebutuhan kita. Perkenankan saya bertanya, tahukah kita akan kebutuhan kita? Saya bertanya dan saya menjawab, ada kalanya kita tahu, ada kalanya tidak tahu. Mengapa? Karena ada kecenderungan kita mengabaikan kebutuhan kita dan lebih memikirkan keinginan kita. Tapi apa yang dimaksud dengan kebutuhan dan keinginan? Serta apa beda di antara keduanya? Saudara-saudara, perbedaan, kesamaan antara kebutuhan dan keinginan, saya coba cerita sedikit. Tiap hari saya butuh makan nasi dengan lauk pauk secukupnya. Itu kebutuhan, harus diupayakan. Tapi bisa juga tiap hari saya ingin makan makanan yang hebat di restoran. Ini namanya keinginan. Kalau mau punya banyak uang, mau makan tiap hari di restoran hebat, terserah. Tapi kalau tidak punya uang, tidak usah mengupayakannya. Kita lupakan saja keinginan kita itu. Saudara-saudara, jadi dalam hidup kita harus berusaha memahami dan mampu membedakan apa yang disebut kebutuhan dan apa yang disebut keinginan. Tuhan tahu kebutuhan kita. Menurut Mazmur 34 ayatnya yang ke-19, Mazmur 34 ayat 19 mengatakan, saudara-saudara, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Saudara-saudaraku, Tuhan tahu kebutuhan kita.
Dan Tuhan itu dekat dengan kita. Manusia yang sering mengalami patah hati dan remuk jiwanya. Manusia yang demikian diselamatkan oleh Tuhan. Berarti Tuhan peduli dengan kita yang punya kesulitan dan kepahitan hidup, yang kebutuhan dan keinginannya tidak terpenuhi. Pernah mengalami patah hati, remuk jiwa, merasa sedih karena tidak punya kebutuhan dan tidak mendapat yang kita inginkan? Bila pernah, apa yang kita lakukan? Saudara-saudara, pagi ini kita akan bicara tentang kebutuhan, bukan keinginan. Jadi lupakan saja urusan keinginan. Kita fokus pada kebutuhan. Kebutuhan kita diketahui Tuhan. Karena itu kita juga perlu tahu kebutuhan kita. Untuk mengetahuinya, kita bisa meminta kepada Tuhan supaya kita tahu tentang kebutuhan kita yang Tuhan tahu. Ketika kita minta untuk diberitahu, Tuhan pasti senang memberitahu kita. Dia yang tahu kebutuhan kita, tahu yang baik buat kita. Dia pasti mau memberitahu kita. Dan memang Tuhan sudah mengajarkan kepada kita apa kebutuhan kita. Dia mengajarkan melalui doa Bapa kami. Melalui doa Bapa kami, Yesus memberi kita tahu apa yang merupakan kebutuhan kita. Doa yang pasti kita kenal, kita hafal, dan yang harus kita sadari dan upayakan agar kebutuhan yang diajarkan dalam doa Bapa kami bisa kita pahami dan kita perjuangkan hingga kebutuhan itu terpenuhi dalam hidup kita. Saudara-saudara, sedikitnya ada 4 hal yang diajarkan doa Bapa kami sebagai kebutuhan kita untuk kita renungkan pagi ini. Yang pertama, sapa Allah sebagai Bapa kami yang di sorga. Kebutuhan yang penting untuk kita menyadari bahwa Allah adalah Bapa kita, Bapa kami, Bapa saya dan Bapa Anda, Bapa semua orang. Kita dan sesama yang manapun diterima Allah sebagai anak-anaknya, anak-anak Bapa di sorga. Jadi kita semua bersama dengan sesama adalah bersaudara yang wajib hidup bersama dalam kerukunan yang tulus untuk menguduskan nama Bapa, menguduskan keberadaan Bapa. Jangan kita hidup sembarangan, tapi hiduplah sesuai kehendak Bapa untuk menghadirkan kerajaan Bapa. Itulah kebutuhan pertama yang Yesus ajarkan, hubungan kita dengan Allah dan sesama. Yang kedua, kebutuhan berikutnya adalah urusan makan, minum, dan pakaian. Saudara-saudara, kita bersama saudara-saudara kita yang manapun, kita butuh makan,
minum, dan pakaian. Kalau perlu, bagilah makanan, minuman, dan pakaian yang kita punya kepada sesama yang lebih membutuhkan dari kita. Ketiga, kebutuhan untuk mengakui akan tindakan kita yang berlawanan dengan Allah yang disebut dosa. Kita butuh pengampunan dosa yang harus juga disertai kemauan untuk kita mengampuni sesama yang bersalah terhadap kita. Kebutuhan untuk hidup dalam kedekatan dan kerukunan dengan Allah dan sesama. Kerukunan sebagai suami istri, orang tua anak, saudara bersaudara, saudara di tengah jemaat, teman sekerja, dan juga di dalam bertetangga. Kita perlu kerukunan. Dan kerukunan juga harus disertai dengan pengampunan. Yang keempat, saudara-saudara, kebutuhan hidup yang jauh dari kesadaran kita sering dipenuhi oleh kebujukan yang datang dari si jahat. Kebutuhan hidup yang jauh yang kita lupakan itu tidak bisa dilepaskan dari tindakan si jahat yang di dalam doa Bapa kami disebut sebagai pencobaan. Kita butuh perlindungan Bapa di sorga untuk kita dilepaskan dari kuasa si jahat. Saudara-saudaraku, 4 hal tersebut diajarkan oleh doa Bapa kami kepada kita. Tuhan tahu kebutuhan kita. Bahkan Tuhan berkenan dan mampu mencukupkan kebutuhan kita. Karena itu saudara-saudara, hiduplah dekat dengan Tuhan yang tahu dan mampu mencukupkan kebutuhan kita. Taati yang diajarkan Yesus kepada kita, khususnya doa kami melalui pemberitahuannya, maka hidup kita akan terlepas dari keinginan yang bisa menyesatkan. Terima, sadari, dan pahami yang Tuhan tahu yang disampaikan kepada kita. Tuhan mengajar kita agar yang Ia tahu kita juga boleh tahu yang menyangkut kebutuhan hidup kita. Tahu kebutuhan hidup sesuai dengan yang Tuhan tahu dan mengikuti hidup, menjalani hidup yang Tuhan kehendaki. Hidup kita pun akan menjadi damai dan penuh sukacita. Saudara-saudara, Tuhan tahu kebutuhan kita. Mintalah supaya kita juga tahu kebutuhan kita, buat memuliakan nama Dia dan menjadi berkat untuk sesama. Sampai di sini. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersama menaikkan doa syafaat bagi kebutuhan kita dan kebutuhan sesama kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur bahwa pagi ini kami boleh datang kepadamu, mendengar sebagian dari firman-Mu. Bapa, tolonglah kami
sebagai persekutuan doa pagi GKI Gading Indah yang berkumpul pagi ini. Berilah kami kesadaran, pengenalan, pengetahuan akan kebutuhan kami yang sesuai dengan kebutuhan-Mu. Bapa di dalam surga, topanglah kami supaya kami yang berkumpul pada pagi ini boleh dekat padamu, boleh memahami yang Engkau tahu, supaya kami boleh tahu apa yang Engkau tahu dan kami boleh hidup sesuai kehendak-Mu. Bapa dalam sorga, pada pagi ini kami berdoa, tolonglah saudara-saudara kami di dalam kebutuhan. Tolong kami dalam keberadaan kami yang terbatas. Mampukan kami hidup dengan bersandar kepada pertolongan-Mu. Beri kami tahu apa yang menjadi kebutuhan kami. Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang hidup dalam kekurangan, yang hidup dalam kesulitan dan kepahitan, yang Engkau tahu. Tuhan, tolonglah mereka semua. Mampukan mereka berharap padamu dalam kebutuhan apapun. Tolonglah mereka untuk berharap dan bersandar kepadamu. Bapa di dalam sorga, kami berdoa pada pagi ini buat kebutuhan gerejamu, jemaatmu di Gading Indah, tapi juga gerejamu di tempat lain. Tuhan, tolong supaya semua gerejamu boleh hidup sesuai kebutuhannya seperti yang Engkau ajarkan, supaya kami boleh memuliakan nama-Mu. Bapa, kami berdoa untuk kebutuhan bangsa kami. Kami berdoa untuk kebutuhan pemimpin-pemimpin bangsa kami. Kami berdoa untuk kebutuhan Pak Presiden dalam menyelesaikan tugasnya. Bapa, topanglah supaya pemimpin-pemimpin kami boleh memimpin bangsa ini untuk membuat bangsa ini lebih dekat kepadamu. Jauhkan pemimpin-pemimpin kami dari hidup yang bukan sesuai kebutuhan, tetapi lebih keinginannya, yang memperkaya diri. Jauhkan pemimpin-pemimpin kami dari tindakan korupsi yang harus dijauhkan. Bapa, kami berdoa, tolonglah kami di dalam memasuki hari ini. Mampukan kami untuk setia di jalan-Mu. Hidup selalu ingat akan kebutuhan yang Tuhan ajarkan pada kami, supaya kami boleh memperjuangkan kebutuhan itu untuk kebaikan kami, kebaikan sesama, kemuliaan nama-Mu. Bapa, sempurnakanlah kiranya doa kami, sambil kami pohonkan ampun untuk kekurangan kami. Kuduskanlah kami di dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa kami dengan permohonan disempurnakan oleh-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpujilah Engkau Bapa. Amin. Saudara-saudara, Tuhan menolong kita untuk memasuki hari ini, untuk menjalani hidup yang Tuhan karuniakan, hidup dengan sadar akan apa yang menjadi kebutuhan kita, dan mohon supaya Tuhan menjauhkan kita dari keinginan-keinginan yang berlebihan, keinginan yang tidak perlu. Terima kasih saudara-saudara, semoga kita semua dikuatkan buat kemuliaan namanya. Sampai ketemu.